Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini saya kedatangan tamu guys. Jadi ini petaninya Mas Gusman pengen sidak ke lahan milik saya. Jadi ini di siang hari selesai saya aplikasi pemberantasan trotol dan moler. Jadi beliau-beliau ini datang ke tempat saya, ke lahan saya. Diperkenalkan diri, Pak. Jenengan sinten, Pak? Pak Yon. Pak Yon. Pak Dani. Pak Dani dari Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel. Jauh dulur ini, kalau perjalanan sekitar setengah jam. Jadi ini lumayan jauh walaupun ditempuh dengan motor. Jadi menurut jenengan, Pak, ini datang ke sini tujuannya apa ini yang pertama? Untuk pembelajaran tanaman bawang merah. Jadi kalau untuk bilang belajar, saya rasa saya belum waktunya untuk memberikan pelajaran, Pak. Ini kita sharing saja. Oke. Jadi dulur, ini beliau datang tujuannya untuk sharing karena beliau juga petani bawang merah. Semoga tanaman beliau juga bisa panen dengan hasil yang maksimal. Usia tanamannya jenengan pinter, Pak? 30 hari. Usianya 30 HST dulur. Beda 1 minggu dengan tanaman saya. Pak, kalau boleh saya tahu kira-kira yang perlu ditanyakan atau ada ganjelan, ada masalah apa Pak di tanaman jenengan? Ganjelan ya tumboler itu sama pucuk kuning itu, Mas. Oh, dulur, jadi ini Pak Dani sama Pak Yon ini permasalahan di tanamannya itu ada moler dan pucuk kuning. Jadi akan saya jelaskan satu-satu Pak untuk kalau versinya bocah belajar tani. Yang pertama pucuk kuning. Pucuk kuning itu kalau terjadi di usia 15 HST itu bisa jadi karena tanaman itu butuh dipupuk. Satu, lahan bantat juga bisa, atau overdosis daripada obat, Pak. Terus kalau usia 30 seperti tanaman jenengan itu kalau hanya pucuk ngedet di ujungnya, Di ujung, Mas. itu kecenderungan karena tanaman itu berubah fase. Jadi dari fase vegetatif ke generatif itu dia akan melakukan pembentukan batang dan pengumbian, Pak. Berarti Itu kena wajar ya usia segitu. wajar, Pak. Wajar kalau usia segitu. Yang penting itu tanamannya ketinggiannya sudah cukup, tidak macet, Pak. Kuningnya bukan macet, tapi kuning karena tumbuhannya sudah tinggi, subur, terus ada pucuk kuning sedikit. Itu karena tanaman itu sudah mau masuk fase generatif, dia pembentukan batang. Jadi sabar, tenang, itu bukan masalah. Jadi kalau kita berikan nutrisi untuk daun, insya Allah nanti setelah daun vegetatif itu habis, ganti daun generatif itu akan kembali hijau, Pak. Kalau tanaman fase generatif masih hijau sampai ujung, itu justru masalah. Berarti itu pertumbuhannya ke atas. Apa tadi ini berampang lanang itu yang nggak mau berumbi itu ya? Bukan. Kan ada yang bawang nggak mau berumbi. Oh, bawang lanang, guys. Ini bawang yang tidak mau berumbi. Jadi ada seperti itu, dulur. Tapi kalau untuk benih Thailand nganjuk, itu rata-rata kalau tumbuhnya ke atas terus sampai usia generatif, apalagi sampai 40, seperti yang pernah saya alami, itu bisa jadi umbinya kecil, batangnya nanti itu kecil, umbinya kecil, Iya, Pak. iya. Justru kita akan hentikan, Pak, pertumbuhannya. Jadi kalau bawang merah itu fase generatif pertumbuhannya masih ke atas, justru malah kita hentikan dengan pemberian pupuk kalium tinggi, bisa KCL. Kalaupun kita KCL tidak berhenti, Pak, kita bisa gunakan paklobutrazol, tapi itu sangat terpaksa, Pak. Itu ilmunya kalau untuk bawang merah. Kalau hanya ngedet sedikit, dulur, aman itu, justru itu akan pembentukan batang, Pak. Oke. Nah, seperti itu.
Seperti halnya tanaman saya ini dulur, ini juga pucuknya sudah mulai kuning karena pembentukan batang mulai mecah dia. Di ini tanaman saya ada moler sedikit tadi. Menurut jenengan molernya masih terkendali Pak ini? Masih terkendali. Masih terkendali. Setiap hari dulur semua juga nyimak perkembangannya, bisa dilihat juga di video-video sebelumnya itu saya aplikasi apa saja agar supaya tanamannya tetap sehat seperti ini. Doakan Pak nanti saya ada waktu bisa main ke tempatnya Bapak. Saya tunggu banget. Karena Mas Gusman sekarang ini kesibukannya sangat tinggi dulur. Saya sendiri itu sebagai murid itu mau jumpa itu sulit sekali dulur. Waktunya tidak bisa bertemu, jadi kadang beliaunya ada, saya yang sibuk. Tapi dulu-dulu itu Mas Gusman setiap saat bisa saya jumpai, saya bisa merapat. Hari ini sulit sekali. Mungkin beliau masih di perjalanan dari perjalanan ke Jawa Tengah kemarin. Semoga saja selamat sampai ke rumah kembali dan bisa memberikan tutorial atau ilmu-ilmu beliau terhadap para petani pemula seperti saya juga. Ini semoga tetap sehat juga beliaunya. Dan buat teman-teman semua tetap pesennya, karena ini musim kemarau basah, untuk moler itu tidak ada moler itu yang tiba-tiba satu lahan itu habis, tapi moler itu pasti ada tanda-tanda seperti lahan milik saya. Dan untuk pencegahan dan penanganan bisa disimak di video sebelumnya, dan hari ini saya juga ngupload untuk penanganan moler juga dulur, jadi bisa ditonton. Buat dulur-dulur semua yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe agar Bocah Belajar Tani tetap bisa berkarya. Oke Pak nggih. Oke. Jadi tetap nanti saya akan datang ke tempatnya Pak Dani dengan Mbah Yon. Karena Pak Yon ya, kalau Mbah Yon kelihatannya masih muda. Pak Yon. Oh, udah punya cucu. Udah punya cucu. Doakan tetap ada waktu untuk main ke sana. Baik dulur, cukup dari saya Bocah Belajar Tani. Semoga dulur semua tanamannya sehat walafiat. Akhirul kalam, bila mana ada kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyawa antek teng mriki Pak. Oh, enak.